Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Gelandang andalan mereka Sofyan Amrabat dikabarkan mengalami cedera. Kabar Amrabat cedera itu diinfokan oleh media Al Ayam 24. Pada dini hari tadi timnas Maroko berhadapan dengan Liberia di kualifikasi Piala Afrika 2023. Namun di laga ini Amrabat tidak nampak batang hidungnya di skuad Maroko. Ia juga tidak masuk dalam bangku cadangan tim besutan Walid Regragoi tersebut. Alhasil ia disebut absen karena cedera. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa belum bisa mengkonfirmasi seberapa parah cedera yang dialami sang gelandang. Amrabat diyakini mengalami cedera di sesi latihan. Itulah mengapa ia absen di laga kontra Liberia. Saat ia menghadapi Pantai Gading di akhir pekan kemarin, Amrabat juga tidak masuk dalam skuad Maroko. Jadi kondisi sang gelandang nampaknya cukup buruk sehingga ia tidak bisa membela negaranya. Para petinggi Manchester United mulai mengendus kebobrokan manajer Erik ten Hag. Pengurus MU dilaporkan mulai semakin cemas dengan kemampuan pria Belanda itu dalam menangani pemain-pemain bintang dalam tim. Akibat kejadian-kejadian sebelumnya di MU, Football Insider melaporkan bahwa ada kekhawatiran yang berkembang di kalangan petinggi MU tentang kemampuan Erik ten Hag dalam mengelola ego besar di ruang ganti. Masih menurut laporan tersebut, mantan pelatih Ajax tersebut dinilai manajemen klub kurang memiliki keterampilan interpersonal yang dibutuhkan untuk menyatukan seluruh ruang ganti yang dipenuhi talenta global dan ego yang menyertainya. Timnas Inggris sukses memastikan tempat di putaran final kompetisi Euro 2024. Kepastian itu didapat setelah The Three Lions melibas Italia dengan skor 3-1 dalam laga lanjutan kualifikasi Euro 2024 yang dihelat di Stadion Wembley. Menariknya, kemenangan Inggris atas Italia membuahkan pujian bagi pemain buangan Manchester United Harry Maguire. Pesepak bola yang nyaris tidak terpakai jasanya di Old Trafford dipandang sukses menunjukkan penampilan gemilang saat menjamu Gli Azzurri di London. Kendati memiliki nasib apes di klub, Harry Maguire rupanya masih mendapat kepercayaan dari pelatih timnas Inggris Gareth Southgate. Tidak tanggung-tanggung, ia bahkan diberikan kesempatan tampil sebagai starter di laga kontra timnas Italia meski gagal mendapatkan menit bermain reguler di klub. Juru taktik The Three Lions sendiri nampaknya cukup puas pada performa Maguire bersama timnas Inggris. Hal ini terlihat dari sikap Southgate yang langsung melontarkan pujian buat mantan kapten MU selepas kemenangan dari Italia. Manchester United telah meresmikan gedung baru senilai 7 juta pound sterling di Carrington setelah mendapatkan kritik keras dari Cristiano Ronaldo karena standar fasilitas kepelatihan mereka. Manchester United telah meluncurkan fasilitas pelatihan baru di Carrington sebagai bagian dari upaya klub untuk menutup kesenjangan dengan rival mereka. United adalah salah satu klub terbesar di dunia, namun standar fasilitas tempat latihan mereka sering dipertanyakan. Dalam wawancara eksplosifnya dengan Piers Morgan tahun lalu, Cristiano Ronaldo mengklaim tempat latihan dihentikan tepat waktu dan tidak ada perubahan yang dilakukan antara saat ia berangkat ke Real Madrid pada tahun 2009 dan kembali pada tahun 2021. Sementara itu, Charlie Savage mengklaim tempat latihan Reading setara dengan United setelah meninggalkan klub masa kecilnya untuk pindah ke League One setelah musim panas. Komentar-komentar semacam itu mendapatkan tanggapan buruk dari United yang juga menerima keluhan mengenai kondisi Old Trafford saat ini. Oleh karena itu, klub dengan senang hati memperkenalkan fasilitas baru senilai 7 juta pound sterling atau setara 134 miliar rupiah untuk tim wanita dan akademi di Carrington. Dilansir Mirror Sport, gedung yang penyelesaiannya memakan waktu 7 bulan ini berisi gym, jacuzzi, ruang ganti, ruang pemain, restoran, dan ruang pertemuan.
Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya benar-benar serius ingin mendatangkan Joao Neves dari Benfica. Setan Merah dikabarkan akan menjadikan sang gelandang incaran utama mereka di tahun depan. Menurut laporan Sky Sport Germany, nama Neves dipastikan akan jadi prioritas transfer Manchester United di tahun 2024 nanti. Ten Hag sudah mengamati aksi sang gelandang sejak musim lalu. Ia begitu terkesan dengan performa gelandang 19 tahun itu di lini tengah Benfica. Ia percaya bahwa Neves akan berkembang jadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Jadi Erik ten Hag ingin merekrutnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Joao Neves nantinya diproyeksikan jadi penerus jangka panjang Casemiro. Seperti yang sudah diketahui, performa gelandang timnas Brazil itu mulai menurun, sehingga Ten Hag menilai MU harus mempersiapkan pengganti jangka panjangnya. Itulah mengapa ia memilih Joao Neves, karena selain usianya yang masih muda dan performanya dianggap sudah berada di atas rata-rata. Mantan bomber Manchester United Andy Cole tidak meragukan kemampuan Rasmus Højlund. Dia percaya kalau striker baru Setan Merah itu bisa menjadi seorang superstar di Old Trafford. Højlund baru menunjukkan sekilas kemampuannya di Manchester United. Andy Cole percaya pemain asal Denmark tersebut pada akhirnya bisa menjelma menjadi superstar di Manchester United. Andy Cole melihat Højlund merupakan tipe pemain yang selama ini dicari-cari oleh Manchester United. Rasmus Højlund dinilai tipikal penyerang klasik yang selalu ingin masuk ke dalam kotak penalti dan mencetak gol. Rasmus Højlund masih belum mencetak gol di Premier League. Andy Cole berharap Højlund bisa melanjutkan kiprah gemilangnya di Liga Champions dan Premier League. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Marc Guehi nampaknya memang benar adanya. Setan Merah dikabarkan akan mencoba merekrut sang bek dari Crystal Palace di bulan Januari 2024 nanti. Football Insider mengklaim bahwa MU mulai kesemsem dengan aksi Marc Guehi itu. Mereka akan mengupayakan sang bek pindah ke Old Trafford di musim dingin nanti. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa saat ini MU mulai bergerak untuk mendatangkan Guehi ke Old Trafford. Setan Merah dilaporkan sudah mulai menghubungi agen sang bek. Mereka menawari Marc Guehi kesempatan untuk bermain untuk Setan Merah di musim dingin nanti. Proses pembicaraan ini masih berada di tahap awal, namun MU optimistis bisa memboyong sang bek saat bursa transfer dibuka nanti. Sang bek masih terikat kontrak di Selhurst Park hingga tahun 2026 dan ia diperkirakan akan dibanderol sekitar 60 juta pound sterling. Klub Liga Inggris Arsenal dan Manchester United nampaknya bakal gigit jari dalam perburuan tanda tangan Adrien Rabiot. Sang gelandang mengisyaratkan ingin bertahan di Juventus lebih lama. Rabiot menyebut bahwa ia tidak mau buru-buru pindah dari Juventus dalam waktu dekat ini. Ia menilai Juventus adalah klub yang tepat baginya untuk mempersiapkan diri jelang Euro 2024. Jadi ia tidak mau berpaling di tengah musim ini. Saat ini kontrak Rabiot di Juventus sendiri sudah mulai menipis. Ia bakal berstatus sebagai free agent di musim panas 2024 nanti. Namun Rabiot masih ogah memikirkan masalah kontraknya itu. Ia juga mengisyaratkan bahwa ia siap memperpanjang kontraknya bersama Juventus. Denmark sukses meraih kemenangan atas tuan rumah San Marino dalam lanjutan kualifikasi Euro 2024 Grup H pada Rabu 18 Oktober 2023. Denmark menang dengan skor tipis 2-1. Denmark unggul terlebih dahulu melalui gol Rasmus Højlund di menit 42. San Marino kemudian membalas lewat gol Alessandro Gilonucci di menit 61. Denmark akhirnya memastikan kemenangan berkat gol Yusuf Poulsen di menit 70. Dengan membobol gawang San Marino, berarti Højlund sudah mencetak 7 gol untuk Denmark di kualifikasi Euro 2024. Torehan gol penyerang 20 tahun dari klub Manchester United itu bahkan lebih banyak dibandingkan pemain-pemain lain di grup H. Sebelumnya Højlund mencetak hat-trick ketika Denmark menang 3-1 atas Finlandia di laga pertama. Lalu 2 gol saat Denmark kalah 2-3 dari Kazakhstan di laga kedua. Dan 1 gol kala Denmark bermain imbang 1-1 dengan Slovenia di laga keempat. Di grup H, ketajaman Højlund belum tertandingi. Torehan 7 golnya mengungguli pemain-pemain lain di grup ini. Namun secara keseluruhan, Højlund masih berada di bawah Romelu Lukaku dengan 10 golnya dan Cristiano Ronaldo dengan 9 golnya. Dia sementara sejajar dengan Harry Kane dengan 7 gol.
unggul atas Kylian Mbappe dengan 6 gol dan Erling Haaland 6 gol. Legenda Manchester United Andy Cole menekankan bahwa setan merah tidak terlalu bergantung pada Rafael Varane. Pasalnya bek asal Prancis tersebut sangat rentan mengalami cedera. Rafael Varane memang dikenal punya riwayat cedera yang cukup panjang. Oleh karena itu, Andy Cole menilai setan merah tidak bisa bergantung pada mantan pemain Lens tersebut. Rafael Varane juga absen membela MU karena cedera pada musim ini. Andy Cole menganggap Manchester United sudah tahu resikonya ketika merekrut pemain yang rentan cedera seperti Rafael Varane. Asa fans Manchester United untuk melihat Tyrell Malacia kembali beraksi harus tertunda. Sang bek dikabarkan bakal absen lebih lama dari perkiraan. Laporan Manchester Evening News mengklaim bahwa Malacia sudah mengalami cedera lutut sejak akhir musim 2022-2023 kemarin. Awalnya sang bek bisa bermain sambil menggunakan penahan nyeri, namun tim medis memutuskan untuk melakukan operasi untuk mencegah cedera ini kian serius. Itulah mengapa Tyrell Malacia absen begitu lama dari skuad Manchester United sejauh ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa sebelum ini Malacia tinggal di Belanda yang melakukan proses pemulihan cedera di kampung halamannya. Namun sejak beberapa hari yang lalu, Tyrell Malacia sudah kembali ke Manchester. Kondisinya dikabarkan sudah membaik dari sebelumnya. Namun ia diperkirakan butuh waktu sekitar 2 bulan untuk bisa kembali merumput bersama setan merah, di mana ia paling cepat comeback di pertengahan Desember 2023 nanti.